Hukum mengeluarkan fatwa, kalau salah bagaimana, dan syarat keluarnya fatwa. Hmm. Baik. Fatwa itu kita harus tahu wilayah. Mengeluarkan fatwa kalau bukan kita menempatkan pada wilayahnya itu tidak boleh. Makanya ini wilayahnya MUI. Tidak cukup satu orang mengeluarkan fatwa. Berarti dulu ulama mujtahidin yang menjadikan ijtihad. Imam Syafi'i kelasnya. Kalau kita untuk mengeluarkan fatwa, satu orang tidak mencukupi. Itu makna daripada kita bukan pada sisi wilayahnya, itu wilayahnya MUI. Aduh, salah tidaknya itu ketergantungan yang menanggapi. Itu kata-kata fatwa. Jadi fatwa tidak bisa dikeluarkan dalam satu kata satu orang, satu ulama, satu ustadz, tidak bisa, tidak menguatkan itu sebagai fatwa. Ya, hati-hati mengeluarkan fatwa hukum itu, hati-hati. Umpamanya zakat di Balikpapan sekarang 3 kilo. Aslinya berapa? Mari lihat ya dalam kitabnya. Itu 2 kilo 7 ton. Nah, di Jawa di sana mengumumkan ulama di sana dulu 2,5 kilo karena mendekati 2 tujuan itu. Karena Pak, biasanya orang di sini banyak kan zakatnya kalau pakai beras itu rasanya kantongan. Nah biasanya kalau setiap kantong itu banyak, ukuran kilo itu nggak pas, diragukan, ya tidak masalah begitu. Tapi fatwakan oleh MUI, tidak bisa difatwakan oleh seorang gitu. Jadi potensi salahnya insya Allah minim lah begitu. Ya istilah salah itu ketidak ukuran cocok dan tidak cocok saja kepada orang yang menerima begitu. Makanya fatwa itu tidak semua orang berkewajiban melaksanakan. Fatwa hukum rokok haram buat siapa dulu? Ayo silakan sampaikan kepada mereka itu. Buat siapa dulu? Itu fatwa MUI. Untuk siapa? Oh, ada orang kalau nggak ngerokok pusing ya. Waktu kemari. Umpamanya begitu. Kalau untuk orang hamil yang mungkin bisa dijatuhi hukum haram karena membahayakan. Makanya dulu ulama menentukan itu makruh, dimurkai. Itu namanya fatwa yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadisnya. Maka pakailah akal ulama untuk menentukan itu, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Itu. Makanya ulama ini kan tidak melarang menutup masjid, tapi menghimbau. Pinter ulama ya, aku iya mungkin. Mereka menghimbau supaya sholat di rumah masing-masing, bukan melarang. Karena melarang hukumnya haram. Orang sholat itu hukumnya haram. Itu aja. Makanya menghimbau tuh kalau bisa di rumah begitu. Nah, ketentuan itu berlaku tidaknya sesuaikan dengan kondisi dan apa yang ada. Kalau memang kita aman begini, kenapa harus masuk di dalam rumah? Kan begitu. Tidak apa-apa, sebarkan suara ini ke sana. Kita pakai dalil yang sama. Karena Nabi pernah menutup masjid ketika terjadi wabah kusta yang begitu ganasnya. 10 meter orang itu harus lari karena bau betul keringatnya itu bau. Nabi mengatakan lari jika kamu bertemu orang kena kusta. Sana kamu melihat singa di dalam sarangnya. Terjadi masjid ditutup karena sudah memadai kapasitas hukumnya. Parah betul-betul, setiap daerah, setiap desa balat terjangkit semuanya. Ayo Manggaraman, Balikpapan aman, tutup. Kira-kira kapasitasnya sesuai tidak?
dengan hukumnya itu, makanya ya Allah, ini ada gitu. Hanya dikhawatirkan begitu aja. Nah, itu fatwa, namanya fatwa. Makanya ulama mengatakan MUI menghimbau, tidak melarang. Kadang-kadang salah tanggap saja orang-orang begitu. Ini salah tanggap sesungguhnya. Karena masih ada solusi. Nah, makanya kita menanggapi perkara ini kan yang penting jangan berani, jangan takabur, gitu. Juga jangan takut, gitu. Kita adakan solusi semaksimal mungkin. Ya, apa itu maskeran di luar, apa itu gimana, cuci tangan, ya itu ada baiknya juga untuk kebaikan kita. Namanya dicuci, dibersihkan untuk menjauhkan penyakit, ya. Itu saran yang baik kita laksanakan gitu untuk sampai menutup perjalanan ibadah. Tempat-tempat ibadah saya kira belum sampai kapasitas hukumnya begitu. Kita pakai dalil yang sama. Sejarah Nabi demikian gitu. Sampai menutup masjid. Terjadi juga di zaman sahabat, terjadi juga begitu. Parah juga. Lalu Nabi mengadakan imunisasinya kan begitu. Bersiwak. Lalu Bapak katakan, Ahmad madotun fasting sakun. Terus wasurbu. Meminum sisa air yang berkumur-kumur itu, sisanya ditelan. Kenapa? Nabi min kulli da'in, dari setiap air yang telan itu mengandung berbagai macam obat. Nabi, ya alhamdulillah kusta sudah hilang. Harusnya itu disebarluaskan begitu, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Orang-orang yang tidak jarang berwudu ya berwudu, mau tidur berwudu, akhirnya ya banyak manfaatnya. Ini yang aku Bapak sayangkan, kenapa terbungkam begitu. Imunisasi dari Nabi yang diajarkan, kesehatan itu. Nah, itulah ukuran daripada fatwa begitu.